Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Di sini saya ingin mempresentasikan Voice over Internet Protocol 5. Voice over Internet Protocol. Keuntungan menggunakan VoIP: tak perlu biaya banyak, bandwidth yang lebih kecil, bisa digabungkan dengan jaringan telepon lokal, penggabungan jaringan besar. Kekurangan menggunakan VoIP: kualitas suara tidak jernih, adanya batasan sambungan, adanya konfigurasi khusus, peralatan yang relatif mahal. 3. Data yang ditransmisikan VoIP adalah satunya adalah bagian header. Antara lain, IP header VoIP bertugas menyimpan informasi routing untuk mengirimkan paket-paket ke tujuan. Real time Transport Protocol RTP VoIP adalah protokol jaringan untuk mengirimkan audio dan video melalui jaringan IP. User Data Protocol ODP VoIP salah satu protokol yang menjadi lapisan transport TCP atau IP sehingga mendukung atau memungkinkan terjadinya komunikasi yang tidak andal (unreliable) tanpa adanya koneksi antar host jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Link header VoIP biasanya tergantung pada media yang digunakan, PPP 6 byte. B. Karakteristik VoIP yang mempengaruhi kualitas koneksi VoIP antara lain: 1. Latency, real latency, embedded latency, induced latency. Ini adalah ekspresi dari berapa banyak waktu yang dibutuhkan paket data untuk melakukan perjalanan dari satu titik ke titik lain. 2. Propagation delay, proses perjalanan informasi selama di dalam media transmisi, misalnya SDH. Jok adalah tembaga, menyebabkan delay yang disebut dengan delay propagation. 3. 2. Delay merupakan keterlambatan dalam waktu transmisi data dari pengirim dan penerima. 4. Propagation delay adalah delay disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan proses pembentukan paket IP dari informasi user. Yang mempengaruhi kualitas koneksi VoIP antara lain: processing delay, waktu yang dibutuhkan oleh router dalam membaca header paket dan menentukan kemana paket harus dikirim. 6. Queuing delay, waktu yang dibutuhkan saat paket pengantri untuk diproses di dalam router. Yang mempengaruhi kualitas koneksi VoIP antara lain: 7. Jitter buffer. Jitter buffer adalah buffer penyimpanan sementara yang digunakan untuk menangkap paket data yang masuk. 8. Buffer. Jitter adalah ukuran variabilitas dalam ping seiring waktu. Jitter yang tinggi dapat menghasilkan buffering dan interupsi lainnya. 9. Packet loss. Packet loss adalah parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paketnya hilang. Protokol standar VoIP. Protokol yang digunakan pada VoIP 323. H323 merupakan protokol standar yang direkomendasikan oleh ITU-T yang mendefinisikan komunikasi multimedia real time dan konferensi melalui jaringan packet based yang tidak menyediakan guaranteed queues seperti LAN dan Internet. 2. Session Internation Protocol SIP merupakan salah satu protokol yang mendukung layanan yang tidak hanya voice, namun juga layanan data yang sangat beragam atau disebut juga layanan multimedia, dan hampir semua perangkat telekomunikasi saat ini sudah support SIP. Protokol yang digunakan pada VoIP. Yang ketiga, Session Description Protocol SDP adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana session multimedia dapat diatur untuk memungkinkan semua end user untuk
berpartisipasi secara efektif dalam suatu session. 4. Media Gateway Control Protocol (MGCP). MGCP ialah protokol yang digunakan untuk signaling dan call kontrol yang digunakan dalam sistem web yang distribusi. Protokol yang digunakan pada web yang kelima, Real Time Transfer Protocol RTP, protokol yang dibuat untuk mengkompensasi jitter dan desequencing yang terjadi pada jaringan IP. Yang keenam, Inter Action AX adalah protokol komunikasi yang berasal dari perangkat lunak, pertukaran cabang pribadi Asteres dan didukung oleh beberapa software sistem PBX dan software lainnya. Konferensi data suara codec. Saat ini ada beberapa kodek pada IP yaitu G711. Tipe kodek bekerja dengan menyediakan dan mengkode sinyal audio. Yang kedua, G723.1 adalah kodek audio untuk suara yang mengkompresi audio suara dalam 30 ms bingkai. Saat ini ada beberapa kodek pada bab yaitu yang ketiga G726. G726 adalah standar kodek ucapan itu TADPCM yang mencakup transmisi suara dengan kecepatan 16.24.32 dan 40 kbit. Yang keempat G728. G78 adalah standar ITU-T untuk mengkodian ucapan yang beroperasi pada 16 kbit atau DTEC. Secara resmi dijelaskan sebagai coding of speech pada 16 kbit menggunakan prediksi linear tereksitasi kode penundaan rendah. Yang kelima, G729 merupakan rekomendasi ITU-T untuk pengkodean sinyal sinyal suara pada kecepatan data 8 kbps menggunakan conjugate stroke algebraic code exit linear prediction ACELP. Arsitektur jaringan subwedge. Peran plan subwedge. 1. Transport line. Transport line bertanggung jawab untuk pengiriman pesan antar jaringan fault. Call control dan signaling line merupakan bagian jaringan yang berfungsi sebagai pengendali proses pembangunan dan pemutusan hubungan yang melibatkan elemen-elemen jaringan pada layer yang lain berdasarkan signaling message yang diterima dari transport line. Peran plan subwedge. Transport plan bertanggung jawab untuk pengiriman pesan antar jaringan fault. 2. Call control dan signaling line merupakan bagian jaringan yang berfungsi sebagai pengendali proses pembangunan dan pemutusan hubungan yang melibatkan elemen-elemen jaringan pada layer yang berdasarkan signaling message yang diterima dari transport line. Yang ketiga, management line merupakan bagian jaringan yang berfungsi untuk memberikan fungsi-fungsi dari operation sistem support USS, yaitu fungsi sistem operasi dan pemeliharaan jaringan, provisioning, layanan dan pelanggan network management, serta sistem billing. 4. Service dan application line merupakan bagian jaringan yang menyediakan dan mengeksekusi satu atau beberapa aplikasi layanan di dalam jaringan subwedge. Peran entitas subwedge. 1. Media Gateway Controller Function MGCF adalah sebuah sistem yang digunakan pada beberapa arsitektur Voice Internet Protocol atau VoIP atau panggilan yang dilakukan melalui sambungan internet. 2. Call Function CAF
dan Interlocking Function EWF. CA berfungsi pada saat MGC menangani kontrol panggilan dan pemeliharaan kondisi panggilan, sedangkan EWF berfungsi pada saat MGCF melakukan interaksi pensinyalan dengan jaringan yang menggunakan protokol berbeda. Peran identitas software 3. Routing function RF dan counting function AF. RF menyediakan informasi routing panggilan untuk MGCF, sedangkan AF mengumpulkan informasi accounting panggilan untuk tujuan billing. SIP Proxy Server Function SPSF. SIP Proxy Server Function SPSF kebanyakan implementasi dari RF dan AF adalah berupa SIP Proxy Server. Oleh karena itu, ESC mengakui pemisahan SPSF. Peran identitas software 5. Signaling Gateway Function SGF dan Access Gateway Signaling Function AGSF. Signaling Gateway Function SGF dan Access Gateway Signaling Function AGSF. 6. Application Server Function ASF. Application Server Function ASF merupakan entitas pengeksekusi aplikasi. Peran identitas software 7. Service Control Function SCF berfungsinya sebagai pengontrol Media Gateway Function MGF, sebuah sistem yang digunakan pada beberapa arsitektur Voice over Internet Protocol atau VoIP atau panggilan yang dilakukan melalui sambungan internet. 9. Media Server Function MSF. Peran utama MSF adalah untuk beroperasi sebagai server yang mengatur permintaan dari ASF atau MGCF untuk memproses media dengan paketisasi media stream. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.